Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Ya, kita sudah cukup lama tidak berjumpa ya. Beberapa bulan yang lalu saya terkena COVID dan alhamdulillah sudah diberikan kesembuhan. Bapak Ibu semua, jadi sekarang saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sharing pada Anda semuanya mengenai ilmu-ilmu pengadaan. Tentunya ini menjadi masukan Bapak Ibu, menjadi masukan buat saya. Artinya kalau Anda setuju dengan masukan saya silahkan digunakan. Kalau tidak setuju ya abaikan saja Bapak Ibu. Ya, saya hanya berusaha untuk memberikan kontribusi untuk dunia pengadaan di Indonesia Bapak Ibu. Nah, pada konten ini saya kira cukup menarik Bapak Ibu. Ini yaitu mengenai praktek adendum dokumen pemilihan Pokja Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, saya ada Agus Arif Rahman, panggil Arif. Saya adalah fungsional pengadaan ahli media, aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian saya juga penulis buku Bapak Ibu. Ini adalah buku-buku saya. Ini buku pertama saya sudah terbit di 2019 yang lalu dan ada di banyak di online shop banyak ya. Anda bisa beli buku ini. Kalau Anda Pokja Belajar Pengadaan, Anda bisa miliki buku ini Bapak Ibu. Pokja Belajar Pengadaan bisa. Kalau PPK, saran saya Anda bisa beli buku ini. Buku kerja belajar komitmen ada di berbagai toko buku, online shop juga banyak. Ya, ini buku saku. Kalau ini adalah dua di bawah, ini versi digital Bapak Ibu. Belum ada versi buku cetak, tapi buku digital ya, diterbitkan oleh LPKN. Ya, buku saku PPK, dan ini adalah buku terkait spesifikasi strategi menyusun spek ya. Gitu. Oke. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi ahli muda yang saya dapatkan 2016 yang lalu dari BNSP, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan 2019 yang lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini Bapak Ibu, izinkan saya berbagi mengenai satu hal yang insya Allah menarik, yaitu praktik adendum dokumen pemilihan Pokja yang disertai dilengkapi dengan teknis dokumentasinya Bapak Ibu. Nah, biasanya konten-konten saya ada template-template yang saya share di deskripsi. Untuk yang video ini tidak ada Bapak Ibu, nanti karena ada video yang lain nanti akan saya share tentang template ini. Jadi ini tentang praktik adendum dokumen pemilihan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, adendum ini sering kali terjadi Bapak Ibu, sering kali terjadi. Dan contoh-contoh adendum seperti ini, misalkan perubahan dokumen pemilihan dari Pokja. Ya maklum ya, karena dokumen pemilihan ini kan dibuat dalam versi MS Word, ketikan manual, begitu diupload ada yang salah ketik atau salah ketentuan. Nah, seharusnya tidak dipersyaratkan dan seterusnya. Ada aja biasanya Bapak Ibu. Nah, ini adendum. Kemudian adendum perubahan ketentuan di draft SPSE, di SPSE-nya. Oh, ini seharusnya tidak dicentang tapi dicentang. Ya, misalkan persyaratan SKN, laporan keuangan, kan itu untuk non kecil tapi Anda mencentangnya, akhirnya harus dilakukan adendum. Nah, itu contoh adendum Bapak Ibu. Itu harus diadendum ya. Contoh adendum yang lain, perubahan spek atau KAK. Nah, itu harus diadendum, malah mutlak itu harus diadendum. Kalau tidak ada adendum maka nggak sah ya. Kemudian contoh lain, perubahan HPS. Waduh, HPS-nya ini harus ada penyesuaian karena eh, apa? Ada edaran dari Menteri Keuangan untuk melakukan refocusing misalnya. Ya, perubahan HPS. Ya sudah diadendum terpaksa lah ya. Nah, kemudian perubahan rancangan kontrak. Waduh, ada SSKK yang kurang. Ini tulisnya harusnya diisi tapi tidak diisi misalnya. Nah, ini harus diadendum. Inilah contoh-contoh adendum Bapak Ibu. Contoh-contoh adendum. Nah, di dalam dokumen pemilihan, adendum itu diatur di kalau yang pakai pasal kualifikasi itu di bab 3 instruksi pada peserta, klausul nomor 11. Klausul nomor 11. Ya, ini diatur di sini. Dijelaskan di sini Bapak Ibu, jelas
bahwa eh, apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal atau ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam adendum. Nah, perubahan rancangan kontrak, spek, gambar, TAPS itu harus mendapatkan persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum. Ya. Nah, apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam adendum, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal. Jadi kalau speknya perlu di adendum tapi Anda tidak melakukan adendum, maka yang digunakan adalah spek yang awal. Ya, sepanjang Pokja tidak mengesahkan dokumen pemilihan menjadi adendum dokumen pemilihan, maka spek yang digunakan masih adalah spek yang awal. Seperti itu. Nah, dan seterusnya inilah dan mengenai adendum. Nah, setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja pemilihan dapat menetapkan adendum dokumen pemilihan. Jadi adendum hanya bisa dilakukan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran. Ya, itu. Nah, Pokja mengumumkan adendum dengan cara menguploadnya di aplikasi SPSE paling lambat 3 hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Jadi kalau batas akhirnya hari Jumat, maka Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti hari Rabu sudah tidak bisa dilakukan adendum lagi, ya, karena batas akhirnya hari Jumat. Jadi terakhir hari Selasa. Ya, contohnya seperti itu, ya. Nah, kemudian peserta tinggal mengunduh adendum dokumen pemilihan yang diunggah oleh Pokja pada aplikasi SPSI. Itu adalah dasar hukum ketentuan mengenai adendum. Diatur di bab 3 dokumen pemilihan, instruksi pada peserta. Kalau dokumen pemilihannya adalah pasca kualifikasi ada di klausul nomor 11. Kalau konstruksi juga ada nomornya, saya lupa Bapak Ibu, ada. Nanti Anda tinggal lihat, pasti ada ketentuan mengenai adendum dokumen, perubahan dokumen pemilihan. Oke. Nah, adendum itu hal yang wajar Bapak Ibu. Ya, kita manusia biasa pasti ada kesalahan-kesalahan lah ya. Justru adendum ini adalah mekanisme yang dibuat fleksibel karena mengetahui bahwa kita semua pasti ada hal-hal yang mungkin saja keliru selama proses Bapak Ibu. Oleh karena itulah peraturan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan adendum. Sepanjang ya, tidak dimaksudkan untuk menyelipkan kepentingan tertentu yang bersifat korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini adalah modus-modus baru Bapak Ibu. Disinilah saya menuntut, ya, saya mengharapkan Pokja pemilihan teman-teman saya, kalau ada permintaan adendum, maka harus dilakukan satu mekanisme yang sifatnya akuntabel, yang menyelamatkan kita. Jangan sampai nanti ada masalah Bapak Ibu. Ya, karena mungkin saja ini bisa terjadi. Ya, mungkin saja ini bisa terjadi, menyelipkan kepentingan tertentu. Ya, tapi kalau nggak ada seperti itu ya wajar-wajar saja Bapak Ibu. Adendum adalah hal yang wajar sepanjang tidak dimaksudkan untuk mengarahkan ke merek tertentu atau penyedia tertentu, padahal metode pemilihan bersifat kompetisi. Ya, kalau tender, cepat, seleksi, tahu-tahu ada adendum. Ya, seperti itu. Nah, oke. Adendum perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang akuntabel supaya adendum ini tidak dipermasalahkan nantinya baik dari sisi Pokja maupun PPK Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita lengkapi adendum dengan dokumentasi yang nanti kita akan sharingkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana supaya mekanismenya akuntabel. Nah, adendum ini seringkali muncul pada saat pemberian penjelasan seperti yang tadi ya di klausul nomor 11 tadi, ya. Judul klausulnya adalah perubahan dokumen pemilihan, tapi yang banyak dibahas di sini adalah justru pada saat mekanisme pemberian penjelasan. Karena apa? Karena memang seringkali adendum itu munculnya seringkali setelah pemberian penjelasan, ya. Atau bisa saja muncul karena kesalahan administratif, entah itu dari PPK atau dari Pokja, seperti tipu, salah ketik, salah angka, nah seperti itu. Nah, segala macam perubahan tidak akan sah apabila tidak ditindaklanjuti dengan adendum, ya, sebagaimana tadi sudah tersebut di sini ya, di klausul nomor 11.3. Nah, sudah jelas ini ya, ini hal yang tidak terbantahkan. Sepanjang tidak ada adendum, maka yang dipakai adalah dokumen pemilihan yang lama. Oke. Nah, bagaimana mekanisme adendum? Ada dua macam mekanisme Bapak Ibu, yaitu kalau inisiasi adendumnya dari Pokja atau kalau jika inisiasinya dari PPK.
Kalau inisiasi adendumnya dari Pokja, maka kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Pertama, Pokja melakukan rapat review persiapan adendum. Rapat review persiapan adendum seperti ini. Maka kemudian buat tabel semula menjadi alasan. Tabel semula menjadi alasan inilah yang akan mengklarifikasi sekaligus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila Anda, para PPK, para Pokja, dimintai keterangan oleh auditor maupun oleh aparat penegak hukum. Semula menjadi alasan. Ya, bukan semula menjadi saja, tapi semula menjadi alasan. Kemudian dibuat berita acara review persiapan adendum. Ya, dan kemudian diubah pada aplikasi SPSE jika memang perubahannya dari SPSE, atau ubah pada Dokpil jika memang perubahannya dari Dokpilnya, dari file Word-nya, atau kemudian setelah itu tinggal diupload, ya seperti itu. Nah contoh ini Bapak Ibu, contohnya seperti ini, ya ini review persiapan kedua. Ya nanti ini formatnya tidak saya share di video ini karena nanti ada video khusus mengenai review format baru yang nanti Anda bisa lihat, nanti ada di sini ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja Bapak Ibu, contoh saja. Ya pada hari ini bla 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 ya kami mencantumkan di bawah ini tindak lanjut atas permintaan adendum. Nah, kalau ini dari contoh dari PPK ya. Kalau dari Pokja tidak perlu pakai kalimat yang ini ya. Nah, ini kemudian dengan dokumentasi review berikut. Nah, di sini segala ketentuan hasil review di luar yang tersebut di bawah ini dinyatakan dan disepakati tetap seperti pada berita acara review sebelumnya. Jadi konten review ini, ketentuan dari review ini hanya merubah apa yang tertuang di dalam review ini. Selebihnya tetap. Gitu ya. Kalimat ini penting diungkapkan di review ini. Ya, tidak merubah apapun yang di luar tertulis di berita acara ini. Ya, seperti itu. Nah, ini kemudian inilah tadi yang sebenarnya semula menjadi alasan. Kalau memang inisiasi dari PPK disebut PPK, kalau memang Pokja ya sudah Pokja, ya. Seperti itu. Semula menjadi alasan inilah. Jelaskan sejelas-jelasnya Bapak Ibu, sejelas-jelasnya. Ya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Ya, kemudian upload Dokpil. Ubah pada Dokpil jika perubahan dari Dokpil. Nah, oke. Dokpilnya seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Dokumen pemilihan perubahan ke-1. Biasa menggunakan istilah perubahan ke-1 karena menyesuaikan dengan aplikasi SPSE. Kalau ada adendum bunyinya dia perubahan ke-1, perubahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi saya menggunakan kalimat ini, perubahan ke-1, nomor, tanggal ya, pengadaan, dan seterusnya. Nah, ini kalimat pentingnya di sini nih, halaman kedua. Kita melakukan modifikasi di sini supaya akuntabel dan terbuka kepada seluruh peserta Bapak Ibu. Resum adendum dokumen pemilihan, ini penting kita sampaikan. Berikut inilah perubahan yang terjadi pada adendum dokumen pemilihan. Segala hal yang di luar tersebut pada tabel di bawah ini dinyatakan tetap seperti tercantum pada dokumen pemilihan sebelumnya. Untuk paket ini dengan nomor, nah ini tuliskan nomor dokumen pemilihan sebelumnya. Sekali lagi tuliskan nomor dokumen pemilihan sebelumnya. Oke, nah disinilah daftar semula menjadi. Nah, daftar semula menjadi tuangkan semua di sini berdasarkan review tadi ini Bapak Ibu, berdasarkan review ini. Nah, review ini. Oke, tanpa ada alasan. Nah, jadi kalau di dokumen pemilihannya tidak perlu lah ya pakai alasan. Yang penting adalah kita sudah terbuka kepada peserta semulanya apa menjadi apa. Seperti itu. Bisa jadi dari sisi spek, mungkin dari sisi rancangan kontrak, atau mungkin lembar data pemilihan, atau lembar kriteria evaluasi, tergantung mana yang mau dirubah. Ya. Seperti itu, atau mungkin tampilan ketentuan di SPSE ya, dirubah. Oke, screenshot saja misalkan ya, kalau memang kesulitan nanti screenshot. Yang penting harus ada daftar semula menjadi ini ya. Jadi ini adalah suatu strategi Bapak Ibu ya. Jangan Anda bertanya dasar hukumnya apa, tidak ada dasar hukumnya Bapak Ibu untuk membuat resum adendum dokumen pemilihan ya. Artinya kalau tidak ada dasar hukumnya, sepanjang tidak ada ketentuan yang dilarang, artinya ya tidak masalah Bapak Ibu. Toh ini juga untuk menambah akuntabilitas adendum dokumen pemilihan. Jadi mesti ada ini Bapak Ibu. Ya, adendum dokumen pemilihan. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini kan nggak perlu pakai template, kan Anda bisa melihat video ini kemudian mencontoh kalimat ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu ya sudah tinggal di-upload lagi. Ya.
Nah, seperti ini kan sepanjang ada menu addendum ini muncul, maka Anda tinggal klik salah satu yang berubah mana? Yang berubah. Seperti kualifikasi, masa berlaku atau dokumen teknis, rincian HPS, spek atau KAK, rancangan kontrak, jenis kontrak, informasi lainnya mana yang mau dirubah. Silahkan Bapak Ibu dilakukan perubahan, maka di sini akan langsung keluar upload dokumen pemilihan yang addendum ini, perubahan keberapa. Dan review ini berlaku untuk seterusnya apabila ada addendum lagi seperti itu. Dan ini ada tanda tangan di sini, ya. Seperti itu. Ini adalah teknik tanda tangan untuk masa Covid seperti ini Bapak Ibu, karena saya menggunakan digital pakai Zoho ya, seperti ini, link seperti ini, digital melalui. Jadi tidak perlu kita meminta tanda tangan manual ya, dikirim file, tidak perlu, pakai Zoho saja sudah. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Ini adalah teknik dokumentasi meminta tanda tangan pada masa pandemi Covid seperti ini bisa Anda pertimbangkan Bapak Ibu cara seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau yang dari kemudian upload dokpil, dan kalau memang ini dari Pokja, maka perlulah Pokja memberikan pemberitahuan pada PPK ya, melalui surat pemberitahuan. Ya, kalau surat pemberitahuan bagaimana, tidak perlulah kita bikin template-nya ya. Saya kira Anda tahu maksudnya, bahwa intinya adalah memberitahukan bahwa ada addendum dari kesalahan Pokja ya, benar, tidak ada kaitannya dengan dokumennya PPK, tidak ada. Oke. Ini kalau addendum dari Pokja. Nah, kalau dari PPK, ini yang seringnya dari sini misalnya nih. Ya, seringnya dari sini. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya kalau memang PPK minta ada addendum, Pokja minta kirim DPP revisi lagi, dokumen persiapan pengadaan revisi lengkap dengan surat pengantarnya. Permintaan addendum, spesifikasi misalkan. Ya, jadi artinya harus ada inilah intinya ya. Ini harus ada ini. Ya, PPK kirim DPP revisi. Setelah itu undang PPK rapat review persiapan addendum, sama kayak tadi. Ya. Nah, bedanya kalau tadi nggak perlu PPK, kalau ini pakai PPK karena ini kan atas permintaan PPK. Kemudian dilakukanlah rapat review persiapan addendum. Nah, sama buat tabel semula menjadi alasan. Akhirnya dibuatlah yang kayak ini tadi Bapak Ibu. Nah, kayak gini lagi dituangkan ya, PPK telah mengajukan surat permintaan addendum sehingga Pokja berkepentingan untuk melakukan klarifikasi latar belakang pengajuan addendum ini. Latar belakang pengajuan addendum ini perlu diklarifikasi. Semula menjadi alasan, Bapak Ibu. Ya, insya Allah dengan seperti ini menjadi mitigasi risiko ya. Artinya kalau nanti satu saat Pokja ditanya kenapa ada addendum, kami sudah melakukan review. Ya, kami sudah mengklarifikasi latar belakangnya, perubahan spesifikasi ini, ada berita acaranya, seperti itu Bapak Ibu. Tidak langsung sekonyong-konyong langsung addendum. Tadi ada ini Bapak Ibu, ya, seperti itu. Oke, ini sekali lagi untuk mengamankan Bapak Ibu. Semula menjadi alasan, ini menjadi satu strategi Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau PPK-nya itu punya niat yang tidak baik Bapak Ibu, akan kebingungan untuk menjawab alasan. Atau alasannya alasan-alasan normatif ya. Seperti itu. Maka Pokja harus benar-benar menanyakan alasan yang bersifat teknis, yang benar-benar memang itu sesuai dengan identifikasi kebutuhan ya, tidak kalimat-kalimat normatif. Ya. Nah, kemudian buat berita acara review. Nah, ini ya berita acaranya. Ya, berita acara review ini bisa ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Ya, tergantung perkembangan ya, tergantung perkembangan. Dan kemudian dilakukan perubahan-perubahan ya, tergantung ini perubahan pada SPSE atau perubahan pada dokpil atau perubahan pada dokpil addendum ada pada SPSE, tergantung dari mana dia perubahannya. Ya, seperti itu. Pastinya dari manapun perubahannya harus ada ini Bapak Ibu. Harus ada upload ini Bapak Ibu. Dokumen melihat perubahan ke-1, perubahan kedua dan seterusnya, kemudian dilengkapi dengan resume addendum dokumen pemilihan. Seperti ini. Ini menjadi hal yang penting ya, seperti itu. Nah, khusus kalau perubahannya itu terkait spesifikasi ya, saya tambahkan satu slide di sini ya. Kalau perubahannya terkait spesifikasi Bapak Ibu ya, saya tambahkan live lain langsung di sini ya. Jika addendum spesifikasi
Nah, ini ya, saya langsung live ketikkan di sini Bapak Ibu. Maka Pokja perlu melakukan pemberian penjelasan ulang Bapak Ibu. Ya, pemberian penjelasan ulang. Ya. Oke. Nah, jika adendumnya ini adalah adendum spek atau KK, maka perlu dilakukan pemberian penjelasan ulang. Bapak Ibu. Ya. Kalau adendum terkait yang selain ini silahkan, itu pilihan Anda. Tapi yang terkait spek atau KK ini harus ada pemberian penjelasan ulang. Ya, dijadwalkan kembali di SPSE. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira cukup sharing kita mengenai adendum dokumen pemilihan, semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Adendum dokumen pemilihan ini pastikan semuanya terdokumentasi dengan baik. Bapak Ibu, ini adalah channel YouTube saya Agus Arif Rahman ya, @Agus Arif Rahman. Anda bisa banyak konten di sini dan Anda bisa berkenan like and subscribe channel YouTube saya agar bisa berkontribusi lagi dan membuat konten-konten baru lagi Bapak Ibu. Kemudian inilah buku-buku saya, silakan Anda bisa memanfaatkan buku-buku ini ya untuk menambah referensi Bapak Ibu ya, karena ini adalah referensi buku-buku pengadaan yang bersifat praktikal ya. Dan terakhir, dalam menerjuni bidang pengadaan, ini adalah pesan moral untuk saya sendiri Bapak Ibu. Kita niatkan ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.